Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan Ramadan ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat walaupun masih dalam suasana online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menjaga keistiqomahan ibadah kita. Sholawat dan salam semoga tercurah untuk uswah hasanah kita Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana Ramadan diceritakan di dalam sebuah surat, di dalam ayat Al-Baqarah 183, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diperintahkan untuk melakukan puasa Ramadan. Intinya adalah bagaimana kita ada 3 hal di dalam perintah di ayat ini adalah bagaimana kita yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Perintahnya adalah puasa. Yang terakhir adalah buahnya adalah takwa. Jadi ketika kita melakukan ini adalah dalam rangka kita menyempurnakan ibadah kita. Yang dinamakan ibadah itu Imam Nawawi itu membagi menjadi 3. Yang pertama adalah ibadatu abid. Ibadatu abid itu adalah ibadahnya seorang budak. Seorang budak itu ketika bekerja, dia hanya akan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dia tidak pernah bekerja dengan hati, karena hanya menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan bayaran dia. Maka dinamakan ibadah ini, ibadah budak adalah dia tidak bekerja dengan hati. Dia ketika beribadah hanya semata-mata untuk membahagiakan tuannya, bukan untuk membentuk karakter dirinya, bukan memunculkan rasa kepemilikan dalam ibadah itu sendiri. Yang kedua adalah ibadatu tijar, yaitu ibadah layaknya seorang pedagang. Jadi ketika kita melihat pedagang, yang namanya pedagang itu pasti dia akan mengejar untung. Sebagaimanapun dalam beribadah, ketika kita beribadah hanya sekedar mengejar untung, salah satu contohnya adalah ketika bapak-bapak, ayah bunda, ayah sekalian mengejar 10 hari terakhir diambil hanya di malam ganjil saja, sementara malam-malam yang genap ditinggalkan. Ini hanya sekedar mengejar untung besar, sementara yang untung kecil tidak diambil. Padahal kita tidak tahu dari mana Allah akan memberikan rizki. Bisa jadi dari yang kecil itu Allah mengumpulkan menjadi besar. Maka dari itu ayah bunda sekalian, mari kita bersama-sama untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik yang sunnah, baik yang pahalanya besar, baik yang kecil. Salah satunya adalah membiasakan makan dengan tangan kanan, tangan kiri, walaupun kita sudah istiqomah ibadah 5 waktu, puasa Senin Kemis, puasa Ramadan bagus, tilawah bagus, tapi ketika kita tidak menjaga adab-adab kita dalam makan, tidak dengan berdiri, makan dengan tidak tangan kiri, melepas baju dengan tangan kiri, memakai baju dengan diawali tangan kanan, ini adalah sebuah kesempurnaan kita dalam memantaskan diri untuk melakukan ibadah-ibadah kita dalam rangka menjaga Allah dalam hati-hati kita. Yang ketiga adalah menurut Imam Nawawi adalah ibadatu ahyar. Ibadatu ahyar itu adalah ibadahnya orang-orang yang bersyukur. Rasulullah SAW itu pernah ditegur sama Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah kamu sudah dijamin masuk surga oleh Allah? Tapi kenapa kamu selalu beribadah, bahkan seluruh hidupmu hampir kau gunakan untuk beribadah? Kata Rasulullah, karena aku ingin menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Jadi di sini yang harus kita ambil, ketika kita beribadah itu bukan karena kita mengejar tadi untung besar, kita hanya mengejar
menyelesaikan kewajiban-kewajiban saja, tapi kita dalam rangka bersyukur kepada Allah. Itu yang diingatkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya hendaknya kita semua itu beribadah dalam rangka bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur, maka kita akan malu kalau kita beribadah tidak sesuai dengan rasa syukur, karena rasa syukur itu sendiri yang akan menjaga hati-hati kita dan ibadah-ibadah kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memberikan amalan terbaik itu adalah kewajiban kita. Maka dari itu ayah bunda sekalian, mari kita sempurnakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengisi setiap lapis waktu keberkahan yang Allah titipkan kepada kita dengan ibadah yang terbaik. Seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, seolah-olah ini adalah kesempatan kita terakhir. Insya Allah itu saja. Afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.